Shalom semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang keadilan dalam HAM. Jadi ayat yang akan dipakai hari ini adalah Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Allah pun bangkit, berdiri, lalu ia berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Jadi sebelum saya menjelaskan isi dari ayat ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan keadilan dengan HAM. HAM berasal dari Allah. Tidak ada siapapun yang berhak mengganggu, gugat, atau membatalkan HAM. Manusia sebagai gambar yang serupa dengan Allah secara unik mencerminkan Allah dalam kehidupan yang bermartabat, adil dan benar. HAM juga merupakan wujud keadilan Allah yang diberikan kepada semua orang ciptaan tanpa terkecuali. Perlakuan HAM merupakan respons penghormatan dan pengakuan terhadap Allah. Jadi dengan demikian, setiap pelanggaran itu langsung dihadapkan dengan empunya hidup manusia. Di sinilah keadilan harus dilaksanakan. Semua orang harus mendapat perlindungan dan pemenuhan hak asasinya. Pemenuhan HAM merupakan tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang diberlakukan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Di semua ketidakadilan itu terjadi di sekitar kita. Tindakan itu berarti memandang rendah martabat orang lain dan juga memerlukan penghargaan dan pengakuan. Jadi karena itu, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia itu menjadi cerminan penghargaan terhadap sesama, sekaligus menempatkan diri sebagai manusia yang lebih bermartabat. Jadi dari ayat-ayat yang tadi saya baca, jadi ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina ke hadapan Yesus, mereka tuh tujuannya tuh mencobai Yesus. Tapi menurut hakim Yahudi, perbuatan zina selalu dihukum dengan rajam batu atau dilempari batu. Ini melakukan hukuman tersebut tuh sesungguhnya bukanlah tindakan yang salah. Tapi Yesus tidak melakukannya, bukan karena dia berkompromi dengan dosa, tapi karena ada hal yang lebih penting dan utama dari sekedar hukuman. Yesus itu hendak menyadarkan ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi bahwa tidak ada orang yang lebih suci sehingga orang tersebut tuh berhak menganggap dirinya pantas menghukum orang lain. Memang hukum harus dijalankan, tapi bukan atas dasar kepantasan seseorang melakukannya. Yesus tidak menyangkal bahwa perempuan itu telah berbuat dosa, tapi ia mengembalikan harga diri, harkat dan martabat seseorang sebagai seseorang manusia yang juga berhak diperlakukan secara benar. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mencerminkan keadilan dalam HAM, dalam kehidupan sehari-hari kami. Seperti santun dalam berbicara, memberi hal memberi hal orang lain, bersikap ramah, menerima kehadiran orang lain, menghargai semua orang. Terima kasih. Semoga video ini bisa
membantu untuk kalian semua. Terima kasih, Shalom.